Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah istiqamah untuk majelis Nurul Hifz yang mana ini tadi awal udah udah baca Asmaul Husna, udah baca Banding Sholat, udah baca Maulid sampai full, sampai baca doa, lalu udah baca namanya asal yang mana di perjalanan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah lengkap untuk talqin yang zikir. Talqin ini untuk apa itu jadi teman sama si baca jangan ya sini ya. Nah, ini di bulan bulan apa? Bulan Rajab itu bulannya Allah Subhanahu. Kenapa sih sampai guru-guru bilang ini bulannya Allah Subhanahu wa taala? Nanti besok bulan nanti besok lagi bulan Ramadan, bulannya umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena di bulan ini bulannya itu memberi kesempatan, memberi kemudahan, memberi luang siapa untuk kita umatnya Nabi kita Muhammad. Kita umat Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung menjadi umatnya Nabi kita Muhammad. Tahu enggak? Kalau nabi-nabi sebelumnya pengen banget punya bulan pengen banget bulan punya bulan Ramadan, mereka ini untuk umat Nabi akhir zaman. Siapa umat Nabi akhir zaman? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Sebab di bulan ini bulan tempatnya Allah membuka pintu rahmatnya, makanya roja rojim dan roh itu roja. Apa itu roja? Harapan kepada Allah itu lebih mudah, namanya kita roja harapan kami. Babu rahmah, babu apa itu babu bisa ini lalu roja itu babu rahmah jamhur bisa dikatakan sebagai apa namanya pemberian atau pembukaan, yang mana bulan Rajab ini tempatnya dibukanya daripada pintu-pintu rahmatnya Allah. Rohnya bisa jadi rahmat, bisa disebut juga roja. Makanya ini bulan jangan sampai makanya sampai diajarin untuk membaca zikir setelah salat maghrib. Apa Rabbi firli warhamni watub, Rabbi firli warhamni watub.
Kan Nabi bilang orang-orang itu yang masuk neraka, semuanya pasti masuk surga. Kenapa? Kenapa dibuat neraka? Kenapa dibuat neraka? Kalau Nabi bilang semua orang Islam masuk surga. Lalu kenapa Allah buat neraka? Makanya kenapa buat Nabi Musa alaihissalam pernah nanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sama pertanyaannya, ya kenapa engkau itu menciptakan surga dan neraka sedangkan manusia yang menciptakan semua keperluan yang diberikan, tapi kenapa engkau itu enggak sayang sama mereka? Bahasanya ini anak-anak kalau berbuat anak sendiri, ya kan, sejahat-jahatnya anak pasti tolong. Kenapa enggak dimasukin surga semuanya? Kenapa dititipkan neraka? Allah enggak jawab. Allah bilang, Nabi Musa silahkan coba menempatkan pepadi itu pertama dia pakai nandur, taruh mundur, nandur kan gitu ya, nandur nanam, taruh. Coba deh kalau kamu yang padi maju mundur, coba taruh terus ya kan? Apa coba mundur maju? Apa sih mundur? Karena mundur, makanya nanam taruh mundur. Lalu baik, Nabi sudah dia padi dikasih pupuk, dikasih dipelihara sampai bulan-bulan, sampai jadilah tumbuh di padinya dipisahin jadi apa tuh gabah lalu dijemur, akhirnya jadi beras jadi nasi. Nah, ya udah kelar. Setelah udah jadi nasi, kalau bilang yang Musa bagaimana megang kelar belum? Terus jawabannya apa? Nih jawab, ngeri jawabannya nih. Kata Allah, ini jawabannya apa ya? Kenapa engkau menciptakan surga dan neraka sedangkan engkau yang memberi menciptakan manusia, engkau yang memberi kenikmatan, kenapa semuanya enggak dimasukin surga aja? Emang kau enggak sayang apa? Nih, Musa, jawabannya itu ada apa yang ada di apa yang kamu katakan. Bagaimana? Coba dengerin. Nabi Musa tapi enggak ketika nanam padi dikasih pupuknya sama, ya kan, pemeliharaan sama, dikasih pengairan sama, sampai dia padi, sampai dia gabah, sampai selesai gabah, lalu jadi nasi. Ditanya lagi, Musa, ketika engkau semua kerjakan dari awal sampai akhir, yang kamu ambil padanya, gabahnya, daun padanya, apa nasinya? Nasi kan? Pertanyaan gini, engkau, ya kan? Yang sampai menjadi nasi, engkau kenapa enggak dimakan semua? Kenapa enggak gabahnya enggak dimakan? Kenapa padinya enggak dimakan? Ya kan? Sedangkan padi semuanya engkau yang ngurus. Enggak lah, padi yang gabah enggak dimakan, enggak kita makan. Daun kita makan, yang kita makan apa? Nasi.
beras lalu jadi itu jawabannya Masya Allah. Itu jawabannya. Nanti ada namanya seleksi enggak malam bola kan yang pasti ada juga yang kalah itu terseleksi. Nah itu jawabannya kamu udah nanang itu padi enggak tahu makan sama kayak saya. Aku menciptakan semua manusia sama, hidungnya sama, kupingnya sama, matanya sama, badannya sama, semua sama, rezekinya pun sudah diatur sama Gusti Allah. Pertanyaannya, udah dibagi rata nafsunya sama orang-orang sama beda. Ada nih anak doyan, ada nih anak doyan agak ngaji. Sama nggak makanannya? Sama nggak? Mau disamain nanti ke akhirat sama Gusti Allah. Dia doyan nyanyi, dia suka main, apakah semua dimasuk surga sama Allah? Enggak mungkin. Allah tuh maha adil. Yang berusaha ibadah sama yang kagak ibadah, Allah maha adil. Orang yang ibadah sama yang kagak ibadah, Allah bakal tahu, bakal pergi, enggak bakal sia-sia kamu sekarang sampai sekarang. Walaupun lagi main ngaji, main game enggak ada daripada dia enggak karuan gua. Ya kan? Lebih baik duduk di majlis dengerin gurunya salawatan sambil main game. Daripada mabar di luar sama hai. Tapi pertanyaan apa? Yang duduk di majlis di pengajian sama yang main game pengajian pahala itu sama. Lalu masa sama nilainya. Adil enggak? Enggak adil. Itulah jawabannya. Kenapa Allah ciptakan neraka? Kenapa Allah ciptakan neraka? Untuk sebagai pelajaran bahwasanya Allah kasih kenikmatan itu harus dijaga, dikasih mata buat lihat Quran. Nanti ditanya. Pernah cerita sama anak ada nama neraka Jaban, apa neraka Jabania, mungkin masih neraka Jabania itu orang-orang Muslim. Ini kisah ada dalam kitab Tambihul Ghafilin. Tambihul Ghafilin artinya adalah orang-orang yang lalai. Kenapa ini muncul kisah? Karena pertanyaan tadi sama pertanyaannya sahabat Nabi. Orang Islam bakal masuk surga, kata Nabi. Lalu Nabi bilang, kecuali yang kagak mau, yang kagak mau siapa masuk surga? Orang yang kagak mau masuk surga, kata Nabi. Yang kagak mau masuk surga, kagak mau masuk surga adalah orang-orang yang kagak mau ikut kanjeng Nabi. Dia mah Islam, dia mah sholat, tapi bisa juga maksiat. Dia mah Islam, tapi akhirnya bisa juga maksiat. Makanya dicemplungilah dalam neraka Jaban. Neraka Jaban itu siapa? Untuk orang-orang yang Islam. Makanya nanti kalau dibuka pintunya sama malaikat Jibril, yang kelihatan cuma jujur sama hatinya doang. Karena jejaknya itu pernah sholat. Sejahat-jahatnya orang pernah sholat. Jahatnya orang hatinya berislam. Dia ngaku Islam, hatinya Islam. Tapi sholat, ya kan ya. 5 rukun Islam, ya kan ya. Ada yang pernah gambarin tumpukan batu, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ya kan ya. Semuanya dikerjain, tapi sholat kagak, roboh kagak, Nah, mungkin dia Islam, tapi enggak. Mungkin dia Islam, sholat iya, maksiat juga. Makanya yang belum neraka Jaban, mampir dulu ya kan? Mampir dulu, ngapain mampir? Tergantung amalan, ibadahnya dan banyaknya tuh. Nanti tuh saya kasih kan teman-teman pengen.
Udah masuk neraka Jabarnya, ini dia nih kasih sayangnya Kanjeng Nabi udah masuk surga ingin sama umatnya. Bagaimana? Jibril cari, siapa tahu ada umat saya yang belum surga. Karena saya semuanya ke surga, betul? Ya enggak? Benar kan? Pengen ke surga. Tahunya siapa tahu ada yang hampir. Ditariklah ke neraka jahanam, neraka malaikat Jibril, dia Jibril. Ngapa kata malaikat ya Jibril ngapain kesini kata malaikat Malik saya Malik saya dia untuk neng di neraka. Apa iya ada Nabi? Oh mungkin ya dia itu belakangan keretanya ketinggalan lagi ya. Ketika dia semua orang datang, saya tanyain apa? Kamu siapa? Saya umat Nabi. Saya umat Nabi. Kamu umat Nabi. Salah. Iya. Puasa enggak? Islam. Iya. Nabi kenal. Suka sholat bahagia. Semuanya udah seimbang. Masih sebelum hilang neraka. Di sebelah sana ada neraka Jaban. Masuk malaikat Jibril ke dalam neraka Jaban yang paling dibuka pintunya sama malaikat Jibril, cahayanya gak kelihatan guys orangnya. Lah kok rata kita kelihatan yang tidak sama. Kenapa juga sejahat orang Islam pasti pernah makanya nanti tidak kelihatan. Sejahat orang Islam pasti hatinya beriman. Dia bakal makanya ketika Jibril yang dia lihat sama hati dibuka pintunya, malaikat itu bakal nolong tapi enggak bakal nolong. Kenapa? Karena memang sebatas untuk nengok barulah Kanjeng ya disitulah Nabi diberikan syafaat sampai ke surganya Gusti Allah. Jadi bahwasanya apa yang Allah lakukan enggak ada sia-sia. Dudunya kamu memberi ampunan buat orang tuh, dudunya kamu memberi ampunan buat semua makanya alhamdulillah. Mudah-mudahan boleh tetap bermanfaat daripada tempat yang Rabbi fa'ana bibar wah bihurmah wa amin tarik wa mu'afafin minal. Yuk tutup majlis baca la ilaha Muhammadur Rasul biar kita pulang dari sini jadi orang-orang yang baik. Nih dengerin ya. Kita nggak mampu untuk bisa mendidik anak dengan begitu tapi pelajaran daripada Imam kenapa murid-muridnya begitu istimewa sampai bisa lihat bagaimana ribuan pada Darul Hadis itu murid-murid itu istimewa. Beliau lebih menempatkan doa. Banyak doa. Habis doa. Kalau saya pribadi ngajarin dua. Yakin enggak kenapa banyak berdoa. Nah, itu di hadis Bibullah bin Abdul Qadir. Kenapa beliau selalu murid-murid supaya baik tidak sebab kalau udah buat ya Abdul Tuhan awan-awan la ilaha
sallallahu alaihi wasallam. Baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya 10 kali. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub. 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 Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya.